Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap akan melanjutkan permenungan kita tentang tokoh Samuel dan Tuhan kita Yesus Kristus, dua pribadi yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan. Dalam kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan 11 dikisahkan bagaimana Samuel harus berjuang dengan bangsa Israel yang tak mau mendengarkan suara Allah. Mereka hanya mau mendengarkan suara bangsa-bangsa lain agar mereka memiliki seorang raja. Dan inspirasi dari kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan 11 tentang orang Israel yang tak mau mendengarkan suara Allah itu disempurnakan dengan apa yang ada dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Peristiwa apa? Yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta dengan belas kasih. Orang kusta berlutut di hadapan Tuhan, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang kusta yang mau sungguh menjadi pribadi menemukan kekuatan bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari Allah sendiri. Untuk memahaminya secara lebih dalam, mari kita masuk dalam bacaannya sendiri. Dalam kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan Israel, dari ayat 1 sampai dengan 11, Israel dikisahkan membawa tabut perjanjian ke medan perang. Seolah-olah itu menjadi jaminan untuk menang melawan orang Filistin. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Lalu mengapa harus membawa tabut perjanjian? Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita masuk dalam ayatnya sendiri. Israel melawan Filistin dan ternyata kalah. Maka ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari musuh kita." Hatinya jauh dari Tuhan, tetapi simbol kuasa Allah, yaitu tabut perjanjian, dibawanya untuk berperang. Tentu saja itu sesuatu hal dalam tanda petik menghina Allah. Dan selanjutnya dikisahkan dalam ayat 10, "Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya peristiwa ini mewakili zaman ini. Banyak orang yang menggantikan relasi dengan Tuhan dengan simbol-simbol agama. Dengan simbol-simbol agama seolah-olah orang bisa memperoleh kekuatan. Dengan simbol-simbol agama seseorang seolah-olah diteguhkan untuk melakukan sesuatu seolah-olah mewakili Allah. Seperti juga yang terjadi
dari kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan 11, bukan? Tidak demikian dengan apa yang diajarkan Injil. Orang kusta tidak datang kepada Yesus dengan memakai simbol-simbol agama. Mereka datang sebagai orang-orang yang netral, orang-orang yang membawa dirinya sendiri yang terluka, membawa dirinya sendiri yang membutuhkan penyembuhan. Maka ia datang dengan iman dan kerendahan hati. Tidak seperti imam-imam Israel, tua-tua Israel yang berkata, bahkan menantang Allah. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Israel pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Allah disuruh datang melalui simbol-simbol yang sebetulnya simbol-simbol itu tidak mereka kenal dengan baik. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, iman itu bukan soal membawa atribut suci, tetapi hidup dalam relasi yang benar dalam kerendahan hati. Maka dalam situasi semacam ini, apa yang dapat kita lakukan bersama sebagai orang-orang beriman? Kita kadang-kadang memang mudah mengandalkan benda-benda rohani sebagai pegangan iman. Entah itu yang namanya salib, entah itu yang namanya rosario, entah itu yang namanya devosi-devosi, tetapi akhirnya itu menjadi sebuah rutinitas dan mengabaikan pertobatan kita. Berdoa supaya masalah kita selesai, tetapi tidak mengubah hidup kita, tidak mengubah sikap kita. Kalau demikian, maka doa itu hanyalah simbol saja, simbol tunduk kepada Allah, tetapi tidak merubah hidup kita. Allah tidak bisa dipakai untuk kepentingan kita. Ini yang terpenting. Simbol Allah tidak dipakai untuk kepentingan kita, tetapi simbol-simbol Allah itu dipakai untuk memuliakan Allah. Dan biarlah dengan sendirinya nanti karena kemurahan hatinya ia memuliakan kita. Bukankah Allah memuliakan kita lebih dahulu dibandingkan kita memuliakan Dia? Maka mari kita dalami lebih lanjut bagaimana ketika Samuel terlalu takut, terlalu sedih. Maka Allah berkata kepada Samuel, demikian ia berkata kepada Samuel untuk mengingatkan orang-orang Israel bahwa ketika mereka mengalami kelelahan tanpa Tuhan karena meninggalkan Tuhan, maka lewat Samuel Allah memberikan kepada kita panduannya demikian. Amat besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 33 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Apa yang seharusnya kita lakukan? Datang kepada Allah mestinya. Dan ketika kita datang kepada Yesus, maka Injil memberi kesaksian pada ayat 41 demikian. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita ada dalam situasi ketakutan seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel,
di mana Samuel pun juga mengalami hal yang sama karena ia ada dalam lingkungan Israel. Ketika ia mengerti sungguh bagaimana mereka menderita karena meninggalkan Allah, maka mari kita berlaku seperti orang-orang yang kusta tadi, datang kepadanya dengan rendah hati. Maka dalam kekuatan kerendahan hati dan percaya akan kasih Tuhan itu, marilah kita berdoa, kita perbaharui relasi kita dengan Allah dengan tidak memakai simbol-simbol kealahan untuk kepentingan kita sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa seringkali kami mengandalkan simbol, kebiasaan, dan rutinitas, namun lupa membaharui hati kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami bila kami mencoba memakai nama-Mu untuk kepentingan kami sendiri, tanpa mau bertobat dan mengasihi. Ajarlah kami untuk mencari wajah-Mu, bukan sekedar tanda-tanda lahiriah iman, bukan sekadar mengandalkan simbol-simbol agama. Biarlah hidup kami menjadi saksi bahwa kuasa-Mu nyata dalam kasih yang memulihkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami untuk berjalan setia hari ini dan seterusnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.